Kalau kayak Jus kan dia lebih tertata ya strukturnya ya, maksudnya seperti yang biasa dipelajari di kuliah maksudnya. Terus gue bingung kayak, jadi ini ngikutin klien apa ngikutin bos gitu. Halo teman-teman semua, gimana nih? Balik lagi ke Interior FM 3, balik lagi sama aku Dita. Nah, cuman ini adalah part yang kedua nih. Untuk teman-teman yang belum nonton keseruannya, boleh langsung diklik aja, ditonton di part satunya. Oh ya teman-teman, aku mau ngingetin untuk teman-teman jangan lupa subscribe YouTube-nya FSRD Maranatha. Nah, sama yang belum follow nih, follow dulu sosial medianya Interior Maranatha. Oke, kita akan balik lagi ke pembicara kita nih. Nah, mungkin aku akan nanya ke Koje sama ke Ci Andin nih. Pasti kan Koko sama Cici ini udah ada pengalaman ikut tender nih ya. Nah, boleh dong diceritain kali ya pengalaman step-step untuk persiapannya. Ikut tender ya? Ya. Tender yang gue pernah ikut itu tender sama pemerintah buat proyek apartemen. Itu pertama yang pastinya kita dikasih waktu untuk ngukur lapangan itu bareng-bareng. Jadi misalnya ada 3 kontraktor yang ditunjuk, 3-3-nya ini bakal ngukur lapangan bersamaan. Habis itu baru kita brainstorming desain, terus nanti outputnya keluar. Dan itu biasanya kalau tender pemerintah jangka waktunya pendek banget, paling cuman sekitar 1-2 minggu. Dan aspek-aspek yang dipikirin banyak banget, dan terutama budget kalau pemerintah. Tapi kalau tender rumah sih belum ada sih kalau gue. Nggak tahu kalau Andi. Belum pernah tender. Belum pernah tender dia. Kalau gue itu sih. Oke, kalau teman-teman mungkin belum lah ya. Oke, kalau gitu kita akan kulik soal ini kali ya, keunikan dari perusahaan masing-masing. Nah, apa sih ciri khas atau mungkin karakter kali ya, karakter desain dari perusahaan teman-teman magang? Kalau untuk perusahaan yang tempat aku magang itu kami punya keunikan yaitu konsepnya. Nah, untuk konsepnya itu kami menggunakan konsep tropikal. Untuk alasannya karena itu konsep yang sangat sesuai di Indonesia, apalagi yang beriklim tropis. Dan juga banyak banget orang-orang yang juga suka dengan konsep tropikal itu. Tapi nggak sedikit juga kok orang yang kurang menyukai itu konsep, jadi kepengennya konsep modern minimalis atau industrial atau yang lainnya. Tapi biasanya walaupun kami mengikuti konsep keinginan klien, kami juga sedikit memasukkan konsep tropikal seperti elemen tanaman hijau ataupun material kayu sih, seperti itu. Oke. Kalau Putri nih? Kalau di aku kayak lebih ke client oriented sih. Jadi kita tergantung kliennya gitu. Terus kita kalau di perusahaan aku tuh lebih merhatiin kayak detail-detail kayak assisting, penghawaan gitu-gitu. Dan juga penggunaan feng shui. Oh, oke. Penggunaan feng shui. Mungkin boleh lebih detail kali ya. Gimana nih? Umumnya kayak kaca cermin nggak boleh di depan pintu atau nggak boleh nggak boleh di samping kasur gitu sih. Kalau dari Cici Koko nih, ada ciri khas tersendiri nggak dari perusahaan? Kalau bos gue itu agak unik. Jadi dia nggak punya style tertentu. Tapi kalau lu lihat desainnya itu, lu tahu ini kemungkinan besar dia ngedesain. Dan bos gue itu bosenan banget orangnya. Proyek ini gue kasih model kayak gini, dia bilang bagus. Proyek depan gue kasih style yang mirip-mirip, pasti dibilang jelek. Jadi gue harus ngegali lagi style yang lain. Dan dia juga pasti suka ngasih insight. Jos, gue pengennya yang kali ini dibikinnya ke arah sini deh, kayaknya lucu. Dan bos gue itu, mungkin stylenya dia penggunaan materialnya agak luar biasa abstrak ya. Jadi dia berani combine warna, berani combine material yang aneh-aneh. Tiba-tiba misalnya konkret jadi backdrop bedhead yang biasanya nggak wajar gitu ya, atau dia pakai terrazzo buat di dalam kamar tidur ya, kayak gitulah bos gua. Oke, kalau Cian nih? Kalau kantor gue secara desain sih sama kayak kebanyakan kantor umumnya, modern minimalis. Cuman ciri khas kantor gue tuh speed pembangunan. Jadi
rumah dari tanah kosong itu dia bisa jadi rumah yang bisa ditidurin tuh dalam waktu cuma 5 bulan pun bisa gitu. Jadi yang biasanya kan kalau konstruksi kan kayak 1 tahun tuh udah termasuk cepat gitu untuk pembangunan rumah dari tanah gitu ya. Ini 5 bulan. Jadi kalau emang ada klien yang mau cari speed tapi berani kasih uang banyak, itu cocoknya ke kantor gue sih. Karena kayak satu proyek yang paling cepat di sini masih ya di 5 bulan ya. Satu proyek itu bisa 107 tukang di situ tuh. Jadi kayak pas mau site visit juga kan ada parkiran motor banyak, ini ada kondangan dari mana gitu kan. Ya jadi kalau mau nyari spesialisasi kantor gue tuh speed. Pengalaman Cici sama Koko lumayan banyak ya. Nah, sekarang kita dari tadi kan kita bahas perusahaan di dalam negeri ya, maksudnya yang Koko dan Cici bekerja. Nah, mungkin kita mau ini nih, bedanya dengan standar internasional. Koko sama Cici kan kalau nggak salah pernah juga ya. Nah, gimana nih kok? Oke. Apalagi kalau gue jujur, dulu kan konsultan ya kantornya yang internasional, untuk pakai standar internasional tuh. Untuk kantor yang sekarang yang bisa nyebut ya standar workshop aja gitu, jauh banget. Dan gue yang sekarang ini dikerjain proyek itu pakai standar internasional lagi, jadi kayak peralihannya lumayan jauh. Jadi kalau saya kayak standar internasional tuh semua bahasa pakai bahasa Inggris, semua udah ada bahasa basicnya, misalnya kayak section beda sama elevation, potongan, tampak. Misalkan tampak potongan kan suka sama aja, itu beda kayak gitu. Atau ceiling plan aja, ceiling plan itu dibagi macam-macam. Ada reflected ceiling plan, ada reflected ceiling plan, lighting plan, reflected ceiling plan, switch plan, yang kayak gitu-gitu. Ada lebih rigid, lebih banyak, dan tapi lengkap. Sedangkan di kantor gue sekarang ya udah penting jelas gambarnya bisa dibuat dan kayak gitu. Cuma ya balik lagi ke si standar nasional, enaknya itu adalah bisa dipakai sama semua. Maksudnya kita mau kirim gambar itu ke manapun, kalau memang mereka standar nasional udah pasti ngerti. Terus dari plot style untuk di AutoCAD juga kelihatan mana tebal tipis, dan font kayak enak. Atau misalnya FFL orang udah pasti tahu, CL orang udah pasti tahu, atau TOW orang juga udah, kalau standar nasional orang udah pasti ngerti. Cuman kalau kita pakai bahasa-bahasa itu ke kontraktor Indonesia, ya itu kadang susah sih. Mereka kayak, ini TOW apa bu, ini apa bu gitu, ya susah. Jadi memang untuk standar nasional sayangnya di Indonesia nggak banyak yang pakai. Jadi kalau di Indonesia tuh yang penting lu kebaca, ngerti ini engsel apa, ini apa, udah material apa. Nah sedangkan kalau di internasional lu nggak bisa sembarangan kasih, gue bukan kasar sembarangan kasih notasi ya, tapi lebih ke apa, gambar kerja lu ya harus rapi biar dia bisa dibaca sama semua orang. Kalau sini kan kayak kadang gambar kantor dia misalnya gue belum tentu bisa baca, belum bisa ngerti, karena dia punya standar sendiri. Atau gambar kantor gue belum tentu dia ngerti gitu kan. Ya itu kalau nasional nggak, kita berdua pasti ngerti. Itu sih. Ya. Jadi sebenarnya selain bahasa, komunikasinya lewat gambar ya, pasti. Pastinya ya. Kalau dari Koko mungkin ada tambahan? Mungkin beda di kliennya juga beda sih, karena kalau klien di luar mereka jauh lebih menghargai desainer interior dibanding kalau di Indonesia. Mungkin sudah mulai ke arah situ tapi masih proses lah. Jadi proses-proses desain rata-rata kalau di luar mereka udah lebih memahami daripada di Indonesia. Terus kita kasih desain yang desain itu kan ya agak susah ya. Kita kasih sederhana, bagus. Nanti dibilangnya kalau sama yang di Indonesia, ya ini mah gak didesain, gini doang gue juga bisa. Padahal sebenarnya itu ada yang kita pikirin gitu. Ya mungkin perbedaannya ada di situ juga sih. Kalau buat klien, kalau teknis ya, kalau buat internasional jauh lebih lengkap, dan material pastinya beda-beda. Kalau di sana materialnya kita bisa eksplornya banyak banget. Kalau di Indo mungkin bisa, tapi ya harus punya klien yang powerful banget. Gitu. Dan mungkin ini ya, kalau tambahan berdua, kontraktor luar sama kontraktor Indonesia beda. Kalau tukang Indonesia kayak, ini ilmu gue, ini gue udah biasa bikin begini, jangan dirubah. Atau misalnya kita ada gambar, misalnya kita kasih satu
satu garis cuma 1 cm. Orang kan suka males buat karena itu kan susah, detail harus rapi. Kontraktor luar tuh dijabanin, kontraktor Indonesia tuh belum tentu. Jadi ya kayak yang gue udah gambar-gambar capek nih, gue udah mikirin nih kok nggak dibuat. Jadi ya lama-lama kadang tuh desainer juga kayak males nanti juga nggak dibuat, males nanti juga nggak rapi. Jadi ya gambarnya ya turun juga. Oh, ternyata lumayan jauh juga ya, maksudnya, dan banyak ya. Semoga nih ya teman-teman baik desainer ataupun masyarakat ya, kita lebih membuka lagi, lebih membuka mata lagi, dan lebih aware juga ya, agar kita bisa menghargai karya satu sama lain. Nah, terakhir nih, kan dari tadi udah 1000 pertanyaan yang terlontar ya. Ini sekarang aku mau tanya harapan untuk teman-teman yang akan magang ke depannya. Semoga mereka lebih well prepare. Apa sih harapan atau pesan-pesan dari Koko sama Cici? Duluan dari Untuk magang mah pokoknya pura-pura nggak tahu aja. Walaupun lu tahu, pura-pura aja nggak tahu. Karena nggak ada yang tahu. Ilmu tuh justru banyaknya kan di tempat magang ya. Gue pribadi untuk gue kerja sekarang gak ada untuk yang gue pakai kecuali yang sisbang itu, sisanya semua dari tempat magang. Dan kalau untuk magang nggak perlu takut, nggak perlu aduh gue nggak bisa ini nggak bisa itu, nggak perlu. Namanya magang, nanti diajarin gitu. Jadi ya terus juga jangan lupa untuk kalau gue pribadi ya, untuk gue pribadi yang magang, gue sangat merespek atasan gue serta senior gue. Karena nggak ada yang tahu lu kedepannya kerja sama sama orang itu lagi. Kayak saya gue sekarang ada kerja sama senior kantor gue yang dulu, atau gue mau ngebangun sekarang sama senior kantor gue yang sekarang yang udah resign, masih ada kontak kayak gitu. Gitu sih maksudnya, ya dimanapun respect each other lah. Oke, kalau dari Koko? Kalau dari gue, cari kantor yang sesuai sebisa mungkin sama style yang kalian mau. Terus belajarlah yang banyak. Semua ditanyain, banyakin nongkrong sama orang-orang kantor. Kalau lu harus begadang sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi diajakin, mending begadang aja. Karena di situ ilmunya tuh ada di situ semua. Nanti ya baik-baik lah. Oke, gitu ya teman-teman ya, bisa disimak ya. Nah, untuk teman-teman nih sekarang nih, harapan ke perusahaan kali ya, sebagai posisi kalian sebagai anak-anak magang. Untuk awalnya sebelum aku masuk perusahaan, pastinya aku berharap dari pihak perusahaan tuh bisa ngasih ilmu yang lebih banyak, apalagi untuk dunia kerja yang pasti berbeda dengan kuliah. Lebih dibimbing aja, lebih dikasih kesempatan untuk terjun langsung ke lapangan, ketemu klien, diskusi langsung sama klien, dan sampai ke titik yang beresin project sendiri gitu. Dan puji Tuhannya aku tercapai semua harapan aku di perusahaan magang aku sih. Oke, kalau Putri nih? Kalau aku ya pasti harapannya juga sama kayak Melisa ya paling. Cuman kalau di aku di perusahaannya nggak ketemu sama klien. Jadi kalau mau ketemu klien ya diwakili sama arsitek. Jadi harapannya ingin bertemu klien ya? Biar tahu kan soalnya mana gitu. Oke. Ya gue ada jangan lupa lu magang mau nama kampus. Jadi ada kasus di tempat magang gue. Bos gue udah gak mau nerima anak dari kampus tertentu. Jadi ya lu bawa nama kampus, lu jangan malu-maluin nama kampus. Atau misalnya ada beberapa tempat magang yang kadang kan gak ngasih gaji atau apa, lu gak usah banyak gaya minta gaji. Maksudnya lu di sana untuk belajar dan untuk memenuhi kebutuhan kampus. Untuk magang kampus ya, kalau magang setelah kampus ya itu beda lagi ceritanya. Cuman ya jangan lupa aja lu tuh masih membawa nama baik kampus gitu sih. Oke, thank you ya untuk Cici sama Koko sama Melisa sama Putri. Nah teman-teman, untuk teman-teman nih yang masih ragu untuk magang, semoga perbincangan tadi kita nih makin meyakinkan dan menghilangkan keraguan teman-teman. Nah, habis ini teman-teman jangan kemana-mana dulu karena kita belum beres nih teman-teman. Kita akan hadir dengan segmen baru, yaitu segmen game teman-teman, beda dari Interior FM yang sebelumnya. Oke, jadi di sini kita akan main pernah atau tidak pernah. Jadi nanti aku akan tanya secara cepat. Nanti Koko sama Cici dan teman-teman boleh langsung aja ke kamera pernah atau tidak pernah, oke?
Sebisa mungkin, secepat mungkin ya, biar. Oke, semuanya kita langsung mulai aja. Pernah atau tidak pernah tidur di kantor? Oke, ternyata pernah semua ya, pernah semua nih tidur di kantor. Oke, selanjutnya, pernah atau tidak pernah konsep ditolak klien? Rada mikir nih ya, Pernah atau tidak pernah nih? Oh, nggak pernah, berarti belum merasakan nih. Oh my god. Ininya sebagai desainer ya, mungkin nanti ya kalau itu teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak pernah deadline sama di hari pemberian revisi? Pernah semua ya, terus saja ya. Oke, selanjutnya, nah ini nih, pernah atau tidak pernah dapat partner kerja yang nggak enak? Oke, langsung ya, jangan langsung pertama. Oh, ternyata di antara semua cuma jadi doang yang pernah. Oke. Nah ini nih selanjutnya harus lebih hati-hati ya, karena pernah atau tidak pernah dapat klien rese? Pernah banget. Oh, belum lagi ya. Pernah. Oke, selanjutnya, pernah atau tidak pernah hasil desain diplagiat? Kalau nggak tahu sih. Nggak. Berarti biasa kita yang plagiat. Iya. Oh gitu ya. Oke. Baru ini Pinterest kan? Oke. Nothing new under the sun. Oke. Ini lebih ke mencari ide. Oke, ini yang krusial nih. Pernah atau tidak pernah file desain nggak sengaja ke delete? Pernah banget. Tuh teman-teman, meskipun ngantuk dan udah berat banget, jangan lupa paling penting tuh di save ya teman-teman ya. Nah selanjutnya, pernah atau tidak pernah hibernasi setelah menyelesaikan kerjaan? Oh, cuman kau aja nih yang tidak pernah nih. Enggak, gue tidur 8 jam doang. Oke, kita balik lagi ya ke game-nya ya. Langsung aja nih, pernah atau tidak pernah lagi healing nih, tiba-tiba dapat revisi? Aduh, pernah ya, ternyata nggak pernah. Jadi healing aman lah ya, terkontrol lah. Ini kalau pernah, rasanya healing tidak. Oke, selanjutnya. Pernah atau tidak pernah baru dapat ide desain waktu deket-deket deadline? Oh, tidak pernah nih, berarti sangat ini ya, sangat encer ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya, pernah atau tidak pernah dapat 3D nggak rapi, terus harus dibuat cat-nya? Nggak buat cat, ya udah berarti tidak pernah ya. Oke, coming soon ya, bisa dilihat ya, nanti akan menemukan. Nah ini satu lagi nih ada ya, pernah atau tidak pernah job ngerender tapi modelingnya berantakan? Nah ini rada PR ya. Terus gimana nih? Dibetulin lagi 3D-nya atau gimana nih Koci? Lempar ke dia. Oh boleh. Oh gitu. Yang gue dapet boleh ke dia. Oke. Jadi saling ngelempar ya. Pasti harus dibenerin. Apalagi kalau 3D-nya minta 3D yang bagus, pasti harus dibenerin. Oke. Ada PR lagi ya. Oke. Nih selanjutnya, pernah atau tidak pernah nge-lag karena cat-nya kebanyakan polyline? Tidak pernah. Pernah. Oh pernah. Banyak Bukanya aja. Oh banyak kan tabnya yang dibuka ya. Jadi lebih ke nge-lag gitu ya. Oke. Nah ini nih, pernah atau tidak pernah mau nge-hatch tapi sering bocor? Pernah. Oke. Kebocoran ini wajar ya ternyata teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu nanti akan merasakan juga ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, pernah atau tidak pernah lama milih warna buat di cat? Di catnya aja nih lama milihnya. Kok milih warna? Layer ya, kan kadang suka galau. Oh nggak pernah. Oke, jadi nggak usah pikir panjang ya kalau misalnya di cat. Oke, selanjutnya, pernah atau tidak pernah lupa bikin layer sebelum ngedesain?
Tidak pernah. Rada PR ya. Kalau layernya ini ya disatuin ya. Oke, selanjutnya. Pernah atau tidak pernah pakai lebih dari satu aplikasi untuk ngerender satu desain? Pernah, tidak pernah. Kenapa nih tidak pernah? Takut rusak kali laptopnya. Aku pakai komputer kantor. Oh, pakai komputer kantor ya. Oke, selanjutnya pernah atau tidak pernah sering pakai Photoshop buat finishing render? Oke, nah ini buat kadang buat mempermulus tapi kadang buat jalan pintas juga ya. Oke, nanti teman-teman boleh dicoba ya Photoshopnya. Ganti kulkas. Easy peasy lemon squeezy. Oke, selanjutnya pernah atau tidak pernah lupa kasih scene sebelum ngerender? Waduh, PR ya, rada PR ya, lupa kasih scene ya. Nah ini terakhir nih, pernah atau tidak pernah pusing ngelihat banyak garis di CAD? Oh nggak pernah, karena udah terlatih teman-teman. Jadi udah dari pas kuliah sudah terlatih. Sombong amat. Nah, segitu aja keseruan kita kali ini. Aku mau ngucapin banyak terima kasih nih untuk Melisa sama Putri udah mau sharing. Nah, untuk Kojo sama Ciandin juga udah mau ngeluangin waktunya. Nah, dari sini kita belajar banyak banget nih tentang konsultan ataupun dunia permagangan ya. Nah, untuk teman-teman tetap pantengin terus ya teman-teman, karena kita di next part kita akan bahas lagi tentang desain interior di dunia developer dan lain-lainnya ya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman, kita akan ada kuis berhadiah di mana sih? Di Instagramnya Reru Maranata. Nah, jadi teman-teman yang belum follow sosial medianya interior, boleh banget di follow. Ada Interior Maranata, ada Reru Maranata. Nah, nanti kita akan taruh juga di deskripsi di bawah. Nah, untuk teman-teman jangan lupa, terakhir jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Segitu aja dari aku. Thank you semuanya. Dadah.